Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskarima Aziza, NIM 102190124, kelas Hukum Ekonomi Syariah E, akan menjelaskan mengenai penerapan jual beli akad salam, studi kasus, belanja online melalui Shopee. Yang akan saya bahas yaitu yang pertama deskripsi kasus, yang kedua manfaat dan mudarat, yang ketiga teori yang digunakan, yang keempat penerapan teori. Yang pertama, deskripsi kasus. Salah satu fenomena muamalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini disebut dengan e-commerce. Belakangan ini bisnis online di Indonesia meningkat dengan pesat. Banyak pebisnis kecil sampai ibu-ibu rumah tangga yang mulai berjualan di internet. Di antaranya yakni tentang penjualan berbasis online, dan sebagian besar sistem perdagangnya menggunakan sistem jual beli pre-order. Penjual menyebutkan sifat produk yaitu kualitas, kuantitas, harga, ukuran, jenis, dan waktu penyerahan secara pasti. Padahal di satu sisi kita tidak tahu barang tersebut apakah sudah diproduksi atau belum. Sehingga di sini dibutuhkan ketelitian sebagai konsumen untuk memilih dan memilah jika ingin melakukan jual beli agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Di dalam transaksi jual beli, sudah sepastinya tidak ada yang ingin dirugikan satu sama lain. Akan tetapi, bagaimana jika terdapat kasus-kasus seperti barang tidak sesuai dengan apa yang diiklankan, atau barang rusak ketika sampai kepada pembeli, barang tidak sampai yang akan tetapi pihak pembeli sudah menyerahkan uangnya kepada pihak penjual, dan masih banyak lagi. Maka dari itu sudah seharusnya ada yang namanya perlindungan konsumen terhadap jual beli e-commerce. Shopee yang merupakan marketplace termudah setelah Tokopedia dan Lazada yang telah berhasil mengguncangkan dunia e-commerce dalam waktu singkat, berdiri pada tahun 2015 yang dipimpin oleh Chris Feng, sekaligus pendiri dan CEO. Ia sendiri adalah lulusan terbaik di Universitas Singapura. Shopee juga bermitra dengan lebih dari 70 penyedia layanan kurir di seluruh pasarnya untuk menyediakan dukungan logistik bagi penggunanya. Shopee juga berkolaborasi dengan berbagai jasa logistik lokal, serta penyedia jasa transportasi daring salah satu e-commerce tersukses. Seyogianya permasalahan tentang perlindungan konsumen dan kekecewaan ketidaksesuaian barang sudah dapat diminimalisir. Namun faktanya hingga kini banyak kasus yang dialami beberapa konsumen Shopee yang tidak sedikit merasa seakan tertipu. Konsep marketplace Shopee ini banyak disukai oleh banyak orang, terutama di kalangan mahasiswa, karena transaksinya dianggap lebih mudah dan terjamin, mengingat maraknya penipuan belanja online. Di dalam praktiknya, jual beli melalui marketplace online Shopee di kalangan mahasiswa cukuplah mudah, mengingat mahasiswa merupakan kalangan aktif yang menggunakan smartphone, sehingga halnya dengan smartphone dan jaringan internet mereka sudah bisa melakukan transaksi jual beli. Jual beli melalui marketplace online Shopee di kalangan mahasiswa telah memberikan dampak yang besar bagi sektor perekonomian, terutama dalam jual beli online yang semakin mudah dan canggih. Mahasiswa merupakan kalangan yang produktif dan aktif menggunakan internet dan segala macam layanan yang tersedia. Aplikasi jual beli online menawarkan berbagai tawaran yang menarik seperti garansi harga termurah, potongan harga, dan gratis ongkir kirim sehingga sangat menarik minat para mahasiswa untuk menjadi penjual ataupun konsumen melalui aplikasi Shopee. Penelitian akad jual beli Islam yang akan saya lakukan adalah meninjau pada akad jual beli bai as-salam terlebih dahulu. Adapun nantinya jika ada tidak kesesuaian akad yang diteliti, maka akan saya simpulkan dan cantumkan pada kesimpulan. Yang kedua, manfaat dan mudarat. Manfaat jual beli online yaitu
harga yang lebih baik dan diskonnya lebih besar, belanja lebih praktis, bisa melakukan perbandingan harga dan produk dan kualitas produk, pilihan metode pembayaran lebih banyak, keamanan bertransaksi lebih terjamin, dan masih banyak lagi. Sedangkan mudarat dari jual beli online yaitu pembeli dan penjual tidak bertatap muka secara langsung. Pembeli tidak menyaksikan barang yang akan dibelinya. Jadi kita tidak bisa melihat sendiri apakah kualitas barang tersebut benar-benar bagus. Pembeli rentan dikecewakan karena terkadang barang yang datang tidak sesuai dengan gambarannya. Yang ketiga, teori yang digunakan. Berdasarkan pasal 20 ayat 2 KHES menyebutkan bahwa bai merupakan jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan uang. Definisi dalam pasal di atas dirujuk dari pengertian jual beli dalam terminologi fikih, yakni jual beli diartikan dengan menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli adalah perbuatan tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut dengan aturan hukum dan syarak. Kata benda di atas dapat diartikan dengan barang dan uang. Sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benar-benar yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syarat. Baik benda tersebut bergerak, tetap, dapat dibagi-bagi, tidak dapat dibagi-bagi, dan lain sebagainya. Penggunaan harta tersebut diperbolehkan sepanjang tidak dilarang oleh syarat. Rukun jual beli yang diatur dalam KHES yaitu berakal, akad, dengan kehendak sendiri, yaitu bukan paksaan, dan balik atau dewasa. Sedangkan menurut fatwa DSN MUI nomor 110 garing DSN MUI garing 9 garing 2017 tentang jual beli. Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan. Baik pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli itu adalah orang atau yang dipersamakan dengan orang. Baik yang diperjualbelikan adalah barang atau hak, baik jual beli yang pembayarannya harganya dilakukan secara tunai atau dilakukan secara tangguh atau dilakukan secara angsur. Baik objek yang diperjualbelikan adalah pemesanan atau suatu barang dengan kriteria tertentu yang harga wajib dibayar tunai pada saat akad atau harga dibayar berdasarkan kesepakatan. Baik dengan menegaskan harga belinya dan pembeli membayarkan dengan harga yang lebih sebagai laba. Baik jual beli tersebut dengan harga yang tidak wajib disampaikan atau harus disampaikan kepada pembeli. Baik jual beli tersebut dengan proses tawar-menawar dengan harga paling tinggi atau paling rendah. Selanjutnya ketentuan transaksi jual beli terkait rukun ijab qabul pelaku dan objek yang diperjualbelikan dengan seluruh persyaratan. Maka ketentuan terkait ijab qabul adalah yang pertama boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan, serta sarana elektronik. Yang kedua harus jelas dan dimengerti. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi ketentuan. Yang pertama, boleh dalam bentuk barang dan atau berbentuk hak. Yang kedua, harus berupa barang dan atau hak yang boleh dimanfaatkan halal dan legal. Yang ketiga, wujud dan dapat diserah terimakan pada saat transaksi atau pada waktu yang disepakati dalam akad salam atau istisna. Sedangkan jual beli menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah menurut harta dengan harta berdasarkan cara khusus atau yang diperbolehkan. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menurut Ibnu Khudamah dalam kitab Al-Mughni, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan pemilik dan kepemilikan. Yang keempat, penerapan teori. Dalam
Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai, yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz al-bai dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asyira atau beli. Dengan demikian kata al-bai berarti jual sekaligus juga berarti pembeli. Dapat diambil garis besarnya bahwa jual beli adalah terjadinya pertukaran suatu barang dengan barang lainnya di antara dua pihak yang nilainya sukarela sesuai dengan perjanjian di antara kedua pihak tersebut, dibenarkan menurut syarak dan disepakati bersama, atau pemindahan hak dan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain yang bisa dilakukan dengan cara pertukaran barang maupun pemindahan dengan alat ganti yang disesuaikan. Macam-macam akad jual beli. Yang pertama, jual beli murabahah. Jual beli murabahah adalah kepemilikan objek jual beli dengan jual beli seraya memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba. Yang kedua, jual beli salam. Jual beli salam atau salaf adalah jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran di muka, sementara barang diserahkan di waktu kemudian. Dalam hal ini, pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang dipesan. Yang ketiga, jual beli istisna. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa qiyas dan kaidah-kaidah umum tidak membolehkan istisna, karena istisna merupakan jual beli barang yang belum ada. Sekilas tentang akad as-salam. Pengertian akad as-salam. Jual beli ini disebut jual beli salam atau jual beli salaf karena dua alasan, yaitu yang pertama, al-salaf sama dengan al-islaf yang secara harfiah berarti al-taqdim atau mendahulukan, yaitu mendahulukan pembayaran dan atau menyerahkan ras mal al-salam pada majelis akad. Yang kedua, al-salam secara harfiahnya berarti al-taslim atau serah terima, yaitu serah terima ras mal al-salam pada majelis. Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES ayat 34 mendefinisikan salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Sebagai contoh, Pak Ali memesan pakaian kepada toko Anto. Pak Ali menjelaskan spesifikasi pakaian yang dipesannya dan membayar harga pakaian tersebut. Setelah pakaian ada, toko Arto mengirim pakaian kepada Pak Ali. Yang terakhir, penutup. Kesimpulannya, untuk meyakini telah terjadinya akad salam dalam transaksi e-commerce, sejumlah ulama yang terangkum pendapatnya dalam jumhur ulama menegaskan bahwa suatu transaksi yang akadnya menyerupai akad as-salam apabila transaksi tersebut memenuhi rukun as-salam berupa pembeli, penjual, atau disebut juga pihak-pihak yang melakukan transaksi, modal atau uang, barang atau objek transaksi, dan ucapan ijab qabul. Setelah dianalisa, penulis menemukan ganjalan, yaitu ketika dikatakan bahwa akad salam adalah akad yang membayarnya di muka. Memang benar Shopee melakukan pembayaran di muka, akan tetapi dana tersebut belum sampai kepada pihak penjual, akan tetapi kepada pihak Shopee terlebih dahulu. Karena pada salam ini, maksudnya adalah dana harus diterima langsung oleh penjual. Hikmahnya adalah di mana agar membantu si penjual untuk memproduksi kembali barang dagangannya, bukan malah menjadikan penjual lebih merasa berat. Ini hanya sebuah kemiripan akad saja sehingga orang menganggap bahwa Shopee ini menggunakan akad salam. Saran atau pendapat pribadi. Di dalam Shopee terdapat bentuk pembayaran secara COD atau cash on delivery, di mana kita membayar bersama dengan datangnya barang. Di dalam akad salam, hal tersebut merupakan termasuk haram. Jadi lebih baik kita membeli menggunakan metode membayar yang terlebih dahulu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.